Di tengah terpaan kritik publik atas kinerjanya, Polri mengusulkan tambahan anggaran sebesar 60,64 triliun rupiah untuk 2025 kepada DPR. Usulan tersebut langsung disambut baik. DPR menerima usulan tambahan anggaran tersebut. Sebagaimana diketahui, belakangan masyarakat semakin giat mengkritik kepolisian. Mulai dari tidak jelasnya proses penanganan kasus pembunuhan Vina di Cirebon yang mangkrak sampai 8 tahun, kemudian penguntitan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah oleh Densus 88, hingga ironi Polwan bakar suami karena judi online. Namun di tengah maraknya kritik terhadap institusi penegak hukum tersebut, Polri justru meminta tambahan anggaran lebih dari 50% nilai pagu sebelumnya. Anggaran Polri sebelumnya diketahui hanya 104,67 triliun rupiah. Kemudian, dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI pada Selasa 11 Juni lalu, Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto mengajukan penambahan pagu anggaran sebesar 60,64 triliun rupiah. Ia menjelaskan penambahan tersebut perlu dilakukan demi meningkatkan kesiapan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan ekonomi. Komjen Pol Agus juga menjelaskan, apabila usulan tambahan pada pagu anggaran tahun anggaran 2025 disetujui, maka jumlah pagu anggaran tahun anggaran 2025 menjadi sebesar 165,31 triliun rupiah dengan rincian belanja pegawai sebesar 64,43 triliun rupiah, belanja barang 45,75 triliun rupiah, dan belanja modal 55,13 triliun rupiah. Dalam rapat, anggota Komisi 3 Eva Yuliana mengatakan bahwa usulan tersebut bisa diterima. Komisi 3 DPR RI menerima dan menyetujui usulan program Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan pagu indikatif tahun anggaran 2025 sebesar 104,67 triliun rupiah dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar 60,64 triliun rupiah, kata Eva mewakili komisinya. Di tengah euforia atas diterimanya usulan kenaikan anggaran kepolisian, di sisi lain masih begitu banyak keluhan dari masyarakat yang berkaitan dengan kinerja Polri. Padahal, anggaran yang diterima Polri melalui proses politik di DPR itu bersumber dari pajak yang diberikan oleh masyarakat. Wajar jika kemudian masyarakat bersuara keras menentang kenaikan anggaran Polri yang dengan begitu mudahnya diterima oleh DPR yang notabene adalah wakil rakyat. Kasus Vina contohnya. Kasus yang mangkrak sampai 8 tahun membuat polisi menjadi cibiran di masyarakat. Sebagaimana diketahui, kasus Vina sendiri baru ditelusuri kembali usai viralnya film Vina sebelum 7 hari. Publik pun mempertanyakan kinerja kepolisian selama ini. Tak cuma itu, kepolisian kembali menerima kritikan pedas saat adanya anggota Densus 88 yang menguntit Jampitsus. Kritikan datang usai anggota Densus itu tertangkap. Mabes Polri mengatakan anggota tersebut telah diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Divpropam Polri dan hasilnya tidak ada permasalahan terhadap yang bersangkutan. Padahal saat penguntitan itu terjadi, Jampitsus Febri Adriansyah tengah menangani kasus dugaan komoditas timah yang diperkirakan merugikan negara sampai 300 triliun rupiah. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut dari kepolisian terkait penguntitan tersebut tentunya menambah kekecewaan publik. Kemudian soal judi online. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat adanya temuan 3,2 juta warga menjadi pemain judi online. Dalam periode 3 bulan pertama tahun ini saja, perputaran uang judi online di Indonesia diperkirakan mencapai 100 triliun rupiah. Judi online sendiri telah banyak menelan korban jiwa. Pada tahun ini saja, ada 2 prajurit TNI yang bunuh diri karena terlilit utang karena judi online. Kemudian di tahun 2023, seorang aparatur sipil negara, ASN, di kantor pemerintah Kabupaten Buton nekat mengakhiri hidupnya karena diduga terlilit utang akibat judi online. Memberantas perjudian tentunya merupakan salah satu tugas kepolisian. Tetapi ironisnya,
Belakangan justru terjadi peristiwa di mana seorang polwan membakar suaminya yang juga anggota polisi lantaran kesal suaminya terlibat judi online. Kasus ini pun harusnya menjadi rapor merah di kepolisian. Belakangan juga, Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, mengungkapkan mereka telah menerima berkas pengaduan dugaan pelanggaran HAM sebanyak 5.301 kasus sepanjang tahun 2023. Dari laporan tersebut, Polri menduduki posisi teratas sebagai teradu dengan jumlah 771 aduan. Tapi untuk catatan, dalam kasus-kasus terkait Polri itu juga banyak terkait korporasi. Jadi problem besarnya itu adalah pada korporasi dalam hal praktik bisnis dan dampaknya terhadap pelanggaran HAM, kata Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro di Jakarta Pusat pada Senin 10 Juni. Sebelumnya, DPR RI telah menyetujui revisi UU Kepolisian sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI. RUU itu sendiri menambah luas kewenangan Polri. Kini, di tengah beredarnya banyaknya rapor merah, kepolisian meminta tambahan anggaran. Apakah ini lazim? Menjawab hal tersebut, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISISS), Bambang Rukminto menjelaskan, sebenarnya tidak ada hubungan secara langsung antara penambahan anggaran dengan banyaknya kritikan masyarakat. Sebab, Polri tentu tidak dikhususkan untuk penanganan 1 dan 2 perkara saja. Bambang menjelaskan, peningkatan anggaran bisa dilakukan untuk peningkatan pelayanan kepolisian. Ia sendiri setuju terhadap penambahan pagu anggaran tersebut. Dengan catatan, anggaran yang ditambah bukan untuk belanja modal, melainkan untuk belanja operasional. Setuju dinaikkan, tetapi bukan untuk belanja modal, melainkan untuk belanja operasional. Karena keluhan di level operator Polri, anggaran penyelidikan, penyidikan, maupun Harkamtibmas masih sangat minim, katanya kepada Forum Keadilan Kamis 13 Juni. Pada tahun 2023, Polri melakukan realisasi anggaran sebesar 98,38%. Di tahun tersebut, Polri mendapatkan pagu alokasi anggaran sebesar 121,8 triliun rupiah dan terserap sebesar 119,8 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun 2024, Polri sudah melakukan realisasi anggaran sebesar 42,4% hingga 29 Mei 2024. Dari pagu alokasi anggaran sebesar 119,6 triliun rupiah, sejauh ini sudah terserap sebesar 50,8 triliun rupiah. Penambahan itu juga sempat dikatakan untuk pertimbangan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara, IKN. Sementara kata Bambang, kebutuhan operasional pengamanan pada tahun 2025 tentu tak sama seperti 2024 kemarin yang sedang ada hajatan negara, yakni pemilu, pilpres, dan pilkada. Bambang menjelaskan, anggaran tersebut terbagi menjadi 3, yaitu belanja pegawai, belanja operasional, dan belanja modal. Porsi belanja pegawai berupa gaji dan remunerasi sekitar 49%, belanja operasional sekitar 28%, dan 22,2% biaya modal. Dengan penambahan anggaran seperti itu memang tampak sekali kepentingan DPR untuk menyenang-nyenangkan Polri. Karena kebutuhan Polri yang lebih besar sebenarnya ada pada belanja operasional, berupa biaya penyelidikan dan penyidikan, Harkamtibmas, pelayanan masyarakat, dan seterusnya, jelas Bambang. Bambang pun menegaskan bahwa porsi kenaikan yang super besar ini layak ditelusuri. Dengan porsi kenaikan yang super besar tersebut layak untuk ditelisik beberapa belanja titipan dari DPR, makanya tak heran bila parlemen pasti langsung menyetujui kenaikan tersebut, tegasnya. Bambang heran, kemana saja pagu anggaran untuk belanja modal Polri? Polri harusnya bisa menjelaskan kenaikan dana tersebut dengan rinci. Padahal, di UU Polri nomor 2 tahun 2002, tidak ada pernyataan bahwa Polri dibiayai oleh APBN. Secara de facto tetap dari APBN, tetapi secara yuridis, pasal tersebut membuka peluang anggaran kepolisian bisa diperoleh dari mana saja selain APBN, ungkap Bambang.
Bambang menuturkan, seharusnya peningkatan anggaran juga diiringi dengan peningkatan sistem manajemen organisasi Polri yang lebih baik, termasuk kontrol dan pengawasan. Bila tidak ada peningkatan sistem yang lebih baik, peningkatan anggaran hanya akan muncul pemborosan dan peluang-peluang penyalahgunaan anggaran. Jangan sampai menjadi kewenangan yang besar, anggaran yang besar, sementara kontrol dan pengawasan minim, tukasnya. Saat dikonfirmasi Forum Keadilan soal usulan tambahan anggaran Polri, Ketua Komisi 3 DPR dari fraksi PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, mengatakan bahwa usulan tersebut akan dibedah dan didiskusikan lagi. Kesimpulannya dibaca dulu, ya toh, bahwa itu akan diperjuangkan dengan melalui pendalaman lebih dulu. Jadi bukan diterima kerodokan itu. Jadi nanti akan ada pendalamannya. Begitu juga soal RUU Polri. Saat disinggung soal beberapa pasal yang kontroversial di RUU Polri, yaitu pasal 14 yang memungkinkan Polri mengawasi dan memblokir ruang siber, pasal 16 yang nantinya mengizinkan Polri melakukan penyadapan dan kegiatan intelijen bahkan di kementerian, dan pasal 30 soal perpanjangan usia pensiun Polri, Bambang Pacul mengatakan bahwa RUU itu masih akan dikaji lagi. Posisi bola ada di presiden, surpres belum dikirim. Begitu surpres dikirim, siapa organisasinya, lalu kita diskusikan dibuka, tapi tidak ada rapat tertutup. Tetapi saat ditanya pandangannya soal kinerja polisi yang belakangan mendapatkan banyak kritikan dari masyarakat, Bambang Pacul enggan berkomentar. Ia hanya mengatakan bahwa pendapatnya akan diungkapkan nanti di ruang rapat. Jika berkaca dari Pilpres 2024 kemarin, di mana santer kabar soal dugaan ketidaknetralan aparat, seharusnya ada partai-partai yang merasa menolak RUU Polri dan usulan tambahan anggaran polisi. Apabila melihat jumlah kursi di DPR, saat ini ada 575. Dari jumlah tersebut, PDIP menduduki 22,26% di antaranya. Kemudian P3 ada 3,30%, sementara PKB 10,09%, PKS 8,7%, dan Nasdem 10,26%. Berdasarkan jumlah tersebut dapat dilihat partai-partai pengusung Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 memiliki suara mayoritas di DPR dengan jumlah kursi 54,61%. Artinya, jika partai dua kubu ini konsisten menyuarakan adanya dugaan ketidaknetralan aparat, seharusnya partai-partai pengusung mereka bisa menolak RUU dan tambahan anggaran di kepolisian.